Jadi saya awalnya itu divonis Dandy Walker Syndrome. Itu sindrom di mana kehilangan keseimbangan tubuh. Jadi saya itu gampang banget terjatuh. Jatuhnya itu karena tersandung selang kamar mandi. Nah, bagi orang itu mungkin kedengarannya sepele, cuma jatuh dari kamar mandi tersandung. Nah, tapi bagi seorang Dandy Walker Syndrome itu berakibat sangat fatal. Nah, yang lengan kanan saya ini kemarin dipasangin implan oleh Dokter Jeki di Mandaya Hospital Puri. Nah, pada pasien tersebut kita lakukan operasi cukup kompleks. Yang pertama adalah kita lakukan radial head arthroplasty, kita mengganti radial head dari tulang radius pasien di sikunya. Kemudian kita rekonstruksi tulang pecahannya yang masih ada dengan menggunakan beberapa implan skru. Kemudian ligamen yang putus itu kita lakukan rekonstruksi dengan teknik anchor, supaya menjaga tulangnya begitu kita sudah ganti, kita sudah kembalikan posisinya, sehingga sendi sikunya itu mendapatkan kestabilan yang baik. So far udah merasa lebih baik sih. Tangan saya juga udah ngerasa lebih kuat, lebih stabil gitu. Kalau misalnya kayak mau salaman sama orang gitu, udah kayak oh ini udah kan sebelumnya udah gak ada tulang gitu. Jadi kayak berasa banget bedanya gitu. Pasien yang kemarin yang kita lakukan operasi itu hasilnya sangat bagus menurut saya ya. Karena pasiennya dalam waktu 2 bulan saja dia sudah bisa melakukan aktivitas, mendekati aktivitas seperti sehari-hari sebelum traumanya terjadi. Pasiennya sudah bisa menggunakan tangannya untuk makan, sudah bisa tangannya untuk menulis, semua gerakan-gerakan yang dia lakukan menggunakan sendi siku itu bisa dia dapatkan. Bahkan pasien sudah bisa bermain piano untuk motorik-motorik halus. Nama saya Monica Horeski bahasa Inggris. Usia saya 27 tahun. Jadi saya awalnya itu divonis Dandy Walker Syndrome. Itu sindrom di mana kehilangan keseimbangan tubuh. Jadi saya itu gampang banget terjatuh gitu. Jadi saya harus kemana-mana ada ditemenin, ada tongkat hidup buat saya pegangan. Itu waktu saya divonis saya berusia 20 tahun. Jadi sebelum itu kondisi saya tuh masih baik-baik aja. Tapi saya udah mulai sering jatuh kok, sering capek, sering sempoyongan. Jatuhnya itu karena tersandung selang kamar mandi. Nah, bagi orang itu mungkin kedengarannya sepele, cuma jatuh dari kamar mandi tersandung. Nah, tapi bagi seorang Dandy Walker Syndrome itu berakibat sangat fatal. Nah, yang lengan kanan saya ini kemarin dipasangin implan oleh Dokter Jeki di Mandaya Hospital Puri. Jadi ada pasien saya, memang dulunya sudah pernah ada riwayat trauma, tetapi karena saat itu belum berkembang teknik radial head arthroplasty atau alat radial head arthroplasty belum berkembang dengan baik, sehingga dilakukan eksisi radial head. Jadi tulang radiusnya itu headnya dibuang. Nah, pada pasien tersebut kita lakukan operasi cukup kompleks. Yang pertama adalah kita lakukan radial head arthroplasty, kita mengganti radial head dari tulang radius pasien di sikunya. Kemudian kita rekonstruksi tulang pecahannya yang masih ada dengan menggunakan beberapa implan skru. Kemudian ligamen yang putus itu kita lakukan rekonstruksi dengan teknik anchor, supaya menjaga tulangnya begitu kita sudah ganti, kita sudah kembalikan posisinya, sehingga sendi sikunya itu mendapatkan kestabilan yang baik. Jadi awalnya saya milih Dokter Jeki itu karena saya googling gitu operasi implan. Lalu di pencarian pertama itu keluarlah nama Dokter Jeki. Saya penasaran kan, ya udahlah saya coba konsultasi. Waktu itu belum ada rencana mau operasi. Terus saya dengar penjelasannya, kok kayaknya bagus, detail gitu. Terus juga ya apa yang jadi pertanyaan saya tuh bisa dijawab semua sama Dokter Jeki. Ya udah saya putusin aja mau operasi sama Dokter Jeki gitu. Cuma saya bersyukur, puji Tuhan banget operasi itu berjalan dengan lancar. Radial head arthroplasty adalah suatu penggantian sendi yang mana kita mengganti adalah
tulang pada siku atau elbow. Kalau untuk radial head arthroplasty yang diganti cuma sebagian, itu pada satu tulang saja. Jadi tidak 3 tulang yang ada di siku itu diganti, tapi hanya satu, yaitu pada radial headnya. Di tangan kita ada 2 tulang nih, tulang ulna dan tulang radius. Nah, yang diganti adalah tulang ini. Biasa pada kasus-kasus trauma yang mana tulangnya patah secara komunitif, tidak beraturan lagi, pecahan-pecahannya banyak, kecil-kecil, itu nggak sangat sulit untuk disatukan. Nah, pada kasus seperti gitu, kita lebih memilih menggunakan radial head arthroplasty, kita mengganti bentuk tulang ini dengan tulang buatan. Sehingga fungsi gerakan, kekuatan dari lengan ini atau siku pada pasien itu bisa kita dapatkan kembali. Udah mulai bisa mencengkram, udah mulai bisa ya beraktivitas normal. So far udah merasa lebih baik sih. Tangan saya juga udah ngerasa lebih kuat, lebih stabil gitu. Kalau misalnya kayak mau salaman sama orang gitu, udah kayak oh ini udah kan sebelumnya udah gak ada tulang gitu, jadi kayak berasa banget bedanya gitu. Pasien yang kemarin yang kita lakukan operasi itu hasilnya sangat bagus menurut saya ya. Karena pasiennya dalam waktu 2 bulan saja dia sudah bisa melakukan aktivitas, mendekati aktivitas seperti sehari-hari sebelum traumanya terjadi. Pasiennya sudah bisa menggunakan tangannya untuk makan, sudah bisa tangannya untuk menulis, semua gerakan-gerakan yang dilakukan menggunakan sendi siku itu bisa didapatkan. Bahkan pasien sudah bisa bermain piano untuk motorik-motorik halus.